Halo teman-teman semuanya, kalian ada yang tahu gak sih tentang analitik hierarki proses atau bisa disebut dengan AHP tapi berbasis vektor eigen? Nah ternyata ini ada loh teman-teman di matematika dan kalian bisa gunakan untuk menentukan keputusan. Contoh nih, di sini aku Liha Azhar Kurniawan, bisa kalian panggil dengan Azhar, bersama timku telah melakukan satu penelitian yang berjudul Analisis Pemilihan Destinasi Wisata Edukasi Favorit di Jawa Timur menggunakan analitik hierarki proses atau disebut dengan AHP berbasis vektor eigen. Bisa dilanjut? Nah, pada tim penelitianku ini terdiri dari 4 anggota, dari Aulia, Latifa, Bahtiar, dan aku sendiri Azhar. Next. Nah, di sini ada 3 wisata yang kami pilih menjadi objek utama dalam penelitian. Yang pertama adalah Jawa Timur Park 3, Taman Safari 2 Prigen, dan Kampung Coklat yang ada di Blitar. Nah, kenapa penelitian ini harus ada? Nah, seperti yang kita ketahui, pariwisata ini merupakan sektor yang sangat penting, terutama juga di Jawa Timur, yang dimana Jawa Timur ini memiliki banyak sekali destinasi wisata, entah itu edukasi, keluarga, dan religi. Nah, di sini kita fokus ke wisata destinasi edukasi, dimana seperti yang sudah dijelaskan tadi, kami memilih 3 objek, Jawa Timur Park 3, Taman Safari 2 di Prigen, dan juga Kampung Coklat di Blitar. Nah, dari hasil survei yang kami lakukan terhadap 9 responden yang membandingkan taman safari dan lain sebagainya tadi, ditemukan adanya kebingungan dalam pengambilan keputusan. Untuk itu, penelitian ini menggunakan metode analitik hierarki proses atau AHP berbasis vektor eigen sebagai pendekatan kuantitatif dan sistematis dalam menilai preferensi wisatawan. Bisa dilanjutkan? Ada tiga rumusan masalah utama pada penelitian ini. Yang pertama adalah bagaimana langkah-langkah implementasi metode AHP berbasis vektor eigen di bidang pariwisata. Yang kedua, bagaimana metode AHP berbasis vektor eigen membantu wisatawan untuk menentukan destinasi wisata yang tepat untuk dikunjungi. Dan yang ketiga atau yang terakhir, berdasarkan destinasi wisata yang ada pada penelitian ini, destinasi wisata mana yang memiliki prioritas tertinggi berdasarkan hasil analisis AHP berbasis vektor eigen. Bisa dilanjutkan? Berdasarkan rumusan masalah tadi, ada 3 tujuan penelitian utama. Yang pertama adalah mengetahui langkah-langkah implementasi metode AHP berbasis vektor eigen. Yang kedua adalah mengatur bagaimana metode AHP berbasis vektor eigen membantu wisatawan untuk menentukan destinasi wisata yang tepat untuk dikunjungi. Dan yang ketiga adalah mengetahui destinasi wisata mana yang menjadi prioritas dalam penelitian ini setelah implementasi metode AHP berbasis vektor eigen. Yang selanjutnya adalah landasan-landasan teori yang akan dijelaskan oleh teman saya, Latifa. Halo teman-teman, aku Latifa. Di sini aku akan menjelaskan terkait landasan teori yang digunakan pada penelitian kali ini. Analitik hierarki proses atau AHP adalah metode pengambilan keputusan multikriteria yang dikembangkan oleh Thomas L. Saati yang menyusun masalah dalam bentuk hierarki dan menggunakan perbandingan berpasangan untuk menentukan bobot prioritas antar elemen. Metode ini menggabungkan pertimbangan subjektif dan objektif secara sistematis melalui perhitungan nilai eigen dan konsistenssi rasio. AHP telah terbukti efektif dalam berbagai studi untuk mengubah referensi menjadi data kuantitatif yang terukur. Dalam penelitian ini, AHP digunakan untuk membantu wisatawan memilih destinasi wisata edukatif di Jawa Timur berdasarkan kriteria biaya, fasilitas, aksesibilitas, dan popularitas, guna menghasilkan keputusan yang rasional dan konsisten. Next. Seperti apa sih konsep dari nilai eigen? Nilai eigen dan vektor eigen yang berasal dari aljabar linier berperan penting dalam metode AHP sebagai dasar untuk menentukan bobot prioritas alternatif atau kriteria dalam pengambilan keputusan multikriteria. Dalam AHP, bobot dihitung dari matriks perbandingan berpasangan melalui nilai eigen maksimum dan vektor eigennya, yang kemudian dinormalisasikan untuk menghasilkan bobot yang konsisten dan objektif. Pendekatan ini telah terbukti efektif dalam berbagai penelitian untuk mentransformasi penilaian subjektif menjadi keputusan yang rasional, akurat, dan terukur secara matematis. Next. Lalu implementasi AHP dan konsep nilai eigen dalam bidang pariwisata. Metode AHP adalah alat pengambilan keputusan multikriteria yang efektif untuk menentukan destinasi wisata edukatif dengan membandingkan alternatif berdasarkan kriteria seperti biaya, fasilitas, aksesibilitas, dan popularitas.
Melalui perbandingan berpasangan dan perhitungan nilai eigen, AHP menghasilkan bobot prioritas yang menunjukkan urutan preferensi secara objektif dan terukur, disertai dengan pengujian konsistensi untuk validitas hasil. Metode ini terbukti praktis dalam berbagai bidang, termasuk di bidang pariwisata, karena mampu mengubah penilaian subjektif menjadi keputusan kuantitatif. Next. Nah, apa sih metode yang digunakan dalam penelitian kali ini? Jadi, penelitian ini menerapkan metode analitik hierarki proses atau AHP berbasis nilai eigen untuk membantu pengambilan keputusan dalam memilih destinasi wisata edukatif di Jawa Timur dengan berfokus pada 3 lokasi, yaitu Jawa Timur Park 3, Taman Safari 2 Prigen, dan Kampung Coklat. Pemilihan ini didasarkan pada popularitas dan keberagaman edukasi yang ditawarkan, serta dievaluasi melalui 4 kriteria utama, yaitu biaya, fasilitas, aksesibilitas, dan popularitas. Next. Proses dimulai dengan penyusunan hierarki, kemudian penyebaran kuesioner, perbandingan berpasangan menggunakan skala AHP, dan juga pengolahan data melalui perhitungan nilai eigen untuk menentukan bobot prioritas di masing-masing elemen. Validitas penilaian diuji menggunakan konsistensi rasio dan hasil akhirnya diperoleh dari penjumlahan bobot kriteria dan alternatif untuk menentukan destinasi dengan skor tertinggi sebagai pilihan terbaik. Untuk hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh rekan saya. Halo teman-teman, aku Tiat. Di sini aku akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan. Yang pertama mengenai perhitungan faktor pembentukan hierarki untuk setiap kriteria. Langkah pertama dalam mengolah data adalah menyajikan data yang diperoleh dalam bentuk matriks perbandingan berpasangan. Data-data ini diperoleh dari kuesioner responden yang akan dianalisis. Adapun hal yang dianalisis terdiri dari kriteria biaya, fasilitas, aksesibilitas, dan popularitas. Setelah dilakukan analisis data, diperoleh hasil bahwa kriteria biaya 3 kali lebih penting dibandingkan fasilitas, kriteria biaya 4 kali lebih penting dibanding aksesibilitas, dan kriteria biaya lebih penting 2 kali dibanding popularitas. Kriteria fasilitas lebih penting 2 kali dibanding aksesibilitas, dan kriteria popularitas 2 kali lebih penting dibanding fasilitas. Yang terakhir, kriteria popularitas lebih penting 3 kali dibanding aksesibilitas. Nah, berdasarkan data di atas, diperoleh matriks perbandingan berpasangan kriteria sebagai berikut. Langkah berikutnya yaitu menghitung nilai eigen dan vektor eigen dengan cara menormalisasikan matriks, yaitu membagi unsur-unsur dengan jumlah kolom yang sesuai. Misalnya untuk baris pertama dan kolom pertama, cara menormalisasikannya yaitu 1 dibagi dengan jumlah kolom pertama, di mana itu merupakan 1 ditambah 1/3 ditambah 1/4 ditambah setengah, yang hasilnya kira-kira 0,4280. Nah, dengan cara yang sama akan diperoleh matriks normalisasi sebagai berikut ini yang kiri bawah. Adapun untuk kolom yang paling kanan itu vektor eigen yang dinormalkan merupakan hasil dari rata-rata setiap barisnya. Nah, karena kita perlu mengecek konsistensinya, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita perlu menghitung weighted sum vektor yang diperoleh melalui perkalian matriks asal yang tabel pertama tadi dengan vektor eigen yang dinormalkan, sehingga diperoleh perhitungan seperti ini. Selanjutnya, matriks hasil perkalian tersebut masih harus diuji konsistensinya dengan cara membagi nilai tiap baris vektor dengan vektor yang bersangkutan, sehingga hasilnya tadi kan 1,88, kemudian dibagi dengan vektor yang dinormalkan yaitu 0,466, kemudian 0,647 dibagi 0,161, kemudian 0,385 dibagi 0,096, kemudian 1,10 dibagi 0,27, hasilnya yang paling atas 4,049, kemudian 4,019, 4,010, yang terakhir 4,043. Kemudian nilai rata-rata hasil pembagian tersebut merupakan nilai eigen maksimum, sehingga kalau ditulis di dalam rumus, nilai eigen maksimum yaitu 4,049 ditambah 4,019 ditambah 4,010 ditambah 4,043 dibagi 4, sehingga didapat nilai eigen maksimumnya yaitu 4,030. Langkah terakhir adalah menguji konsistensi data. Karena matriks berorder 4, sehingga nilai indeks konsistensi diperoleh CI dirumuskan sebagai nilai eigen maksimal dikurangi N, yaitu ordernya tadi 4, dibagi N-1. Kita substitusikan nilai-nilainya sehingga diperoleh konsistensinya 0,010.
Kemudian untuk N sama dengan 4, RI itu sama dengan 0,90 dan diperoleh CR dengan rumus CI dibagi RI itu 0,010 dibagi 0,90 yaitu 0,0111. Nah, karena CR ini nilainya kurang dari 0,10 artinya itu preferensi responden konsisten. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa kriteria biaya merupakan kriteria paling penting dalam menentukan destinasi wisata dengan bobot 0,466 atau 46,6%, disusul dengan kriteria popularitas dengan bobot 0,277 atau 27%, kemudian kriteria fasilitas dengan bobot 0,161 atau 16,1%, dan terakhir kriteria aksesibilitas dengan bobot 0,096 atau 9,6%. Nah, oke, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Halo teman-teman, kenalin aku Aulia. Kali ini aku akan membahas tentang hasil pembahasan bagian 2 dan 3. Yang kedua, perhitungan faktor evaluasi untuk setiap kriteria. Yang pertama adalah kriteria biaya. Seperti yang telah dijelaskan di awal, yang pertama kita masukkan hasil kuesioner responden ke dalam tabel hingga membentuk matriks. Kemudian normalisasikan dan hitung vektor eigen yang telah dinormalisasikan. Next. Kemudian menghitung rasio konsistensi dengan prosedur yang sama seperti yang telah dijelaskan di awal juga. Karena CR kurang dari 0,1, maka berarti preferensi responden konsisten. Dapat disimpulkan bahwa dalam kriteria biaya, kampung coklat menjadi prioritas utama dengan bobot 53,9%, kemudian Jantim Park 3 dengan bobot 29,7%, dan terakhir Taman Safari 2 dengan bobot 16,4%. Next. Kriteria yang kedua yaitu fasilitas. Next. Nah, dengan prosedur yang sama, seperti yang sudah dijelaskan juga, karena CR kurang dari 0,1, maka berarti preferensi responden konsisten. Dapat disimpulkan bahwa dalam kriteria fasilitas, Jantim Park 3 menjadi prioritas utama dengan bobot 44,3%, kemudian Taman Safari 2 dengan bobot 38,7%, dan terakhir Kampung Coklat dengan bobot 16,4%. Kriteria yang ketiga yaitu aksesibilitas. Next. Dengan prosedur yang telah dijelaskan di awal juga, karena CR kurang dari 0,1, maka berarti preferensi responden konsisten. Dapat disimpulkan bahwa dalam kriteria aksesibilitas, Jantim Park 3 menjadi prioritas utama dengan bobot 53,9%, Kampung Coklat dengan bobot 29,7%, dan terakhir Taman Safari 2 dengan bobot 16,3%. Yang keempat yaitu popularitas. Next. Dengan prosedur yang telah dijelaskan, karena CR kurang dari 0,1, maka berarti preferensi responden konsisten. Dapat disimpulkan bahwa dalam kriteria popularitas, Jantim Park 3 menjadi prioritas utama dengan bobot 44,3%, kemudian Taman Safari 2 dengan bobot 38,7%, dan terakhir Kampung Coklat dengan bobot 16,4%. Langkah yang ketiga yaitu sintesis prioritas dan perhitungan prioritas global. Sintesis prioritas merupakan proses penjumlahan setiap bobot yang diperoleh di setiap pilihan pada masing-masing kriteria, yaitu kriteria biaya, fasilitas, aksesibilitas, dan popularitas seperti yang disajikan dalam tabel berikut. Next. Nah, prioritas global ini dapat dicari dengan mengalihkan faktor evaluasi masing-masing alternatif dengan faktor bobot sehingga diperoleh seperti yang tertera pada tabel. Next. Nah, ini ada grafik hasil perhitungan global. Terlihat bahwa urutan prioritas yang paling tepat dijadikan pilihan adalah Jantim Park 3 dengan sebagai pilihan pertama dengan skor 0,383, kemudian Kampung Coklat sebagai pilihan kedua dengan skor 0,354, kemudian Taman Safari 2 dengan pilihan terakhir dengan skor 0,26. Selanjutnya kesimpulan yang akan disampaikan oleh rekan saya.
Nah teman-teman, gimana nih? Tadi kan udah bahas dari hasil penelitian penerapan AHP ini. Gimana nih kira-kira udah tahu belum kalau mau ke Jawa Timur nanti liburannya kemana? Oke, aku bakal bacain kesimpulan dari penelitian kali ini. Penelitian ini menggunakan metode AHP berbasis vektor Eigen untuk memilih destinasi wisata edukasi favorit di Jawa Timur dengan kriteria biaya, fasilitas, aksesibilitas, dan popularitas. Responden membandingkan kriteria dan destinasi di Jawa Timur, di Jatim Park 3, Kampung Coklat, dan Taman Safari 2 secara berpasangan. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa Jatim Park 3 menjadi pilihan utama, diikuti oleh Kampung Coklat dan Taman Safari. Dengan biaya sebagai faktor yang paling penting bagi responden. Next. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan pada penelitian ini. Yang pertama adalah kelebihan penelitian. Penelitian ini berhasil menerapkan metode AHP secara sistematis dan matematis untuk menyelesaikan permasalahan pengambilan keputusan multikriteria. Kedua, penggunaan vektor Eigen memberikan dasar kuantitatif yang kuat dan valid dalam menentukan prioritas setiap kriteria dan alternatif. Dan yang ketiga, kelebihan dari penelitian ini mampu memberikan rekomendasi praktis yang relevan dan dapat diterapkan oleh wisatawan maupun pelaku industri pariwisata. Next. Selanjutnya adalah kekurangan dari penelitian ini. Jumlah responden yang terbatas, hanya 9 orang, dapat mempengaruhi representativitas hasil analisis. Yang kedua, penelitian ini hanya mempertimbangkan 4 kriteria, sementara masih banyak aspek lain yang perlu dipertimbangkan. Dan yang ketiga, analisis dilakukan pada 3 destinasi saja. Padahal seperti yang kita ketahui di Jawa Timur sendiri masih banyak destinasi wisata lainnya. Next. Dan yang terakhir, saran yang bisa diambil dari penelitian kami ini, yang pertama adalah penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan lebih banyak responden. Yang kedua, kriteria penilaian dapat diperluas dengan memasukkan aspek-aspek tambahan seperti kebersihan, kenyamanan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, sebaiknya penelitian mencakup lebih banyak destinasi wisata agar dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai preferensi wisatawan terhadap wisata edukatif di Jawa Timur. Oke teman-teman, itu tadi adalah laporan dari hasil penelitian kami. Kalau teman-teman ada pendapat lain mengenai implementasi AHP, boleh komen di kolom komentar ya. See you guys, bye-bye.